Je crois qu'on va se reposer un peu. T'inquiète pas. Le lit est prêt. Ça, c'est normal que tu m'aimes. Halo, apa kabar semua? Saya yakin kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ya, dan tentunya kalian dalam hati yang penuh riang gembira. Karena apa? Karena kalian sudah bertemu dengan saya, Sato, dalam channel Sato Movie yang akan menghibur kalian semua. Bagi kalian yang baru mengenal saya dan juga channel Sato Movie ini, alangkah baiknya kita saling berkenalan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara subscribe, dan subscribe. Ya, mudah bukan? Ya, bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Ya, para Satokermania, film kita kali ini film yang kalian tunggu-tunggu, karena film ini berbau hot dan berbau penggenjrotan atau juga adu banteng. Ya, seperti itulah. Ya teman-teman, film ini berjudul How Much Do You Love Me yang rilis pada tahun 2005. Film ini dibintangi si aktris cantik Italia yang bernama Monica Belluci. Walaupun dia sudah tidak muda lagi, tetapi tetap aduhai. Dan juga aktor bernama Bernard Campan. Ya teman-teman, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal alur cerita kita melihat seorang laki-laki yang bernama François. Saat itu dia sedang bete karena masalah kesehatannya, dan dia memutuskan untuk pergi ke klub malam. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang kupu-kupu malam cantik yang bernama Daniela. Si botak bertanya kepadanya berapa tarifnya sekali adu banteng. Dan Daniela menjawab 150 euro ditambah 150 euro untuk birnya. Saat itu si botak mengatakan kepadanya bahwa dia mau membooking dia selama 1 bulan. Wah, gendeng nih. Alangkah terkejutnya Daniela melihat pernyataan si botak. Dan dia malah mengira dia seorang mata-mata atau seorang polisi. Bahkan dia mengatakan, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Si botak mengatakan bahwa dia sudah menang togel dan adu jago sebesar 4 juta euro. Singkat cerita, Daniela pun dibungkus oleh si botak. Il faut me faire du bien. Parce que je suis une pute qu'il faut tout se permettre. Pada saat mereka berdua sampai di rumah si botak, tiba-tiba penyakit jantung si botak pun kumat. Alangkah khawatirnya Daniela saat itu, dan kemudian mereka memanggil seorang dokter untuk memeriksa si botak. Setelah dokter itu memeriksanya, dia menasihati si botak untuk tidak tinggal bersama Daniela. Mengapa demikian? Karena jantung si botak tidak bakal tahan menghadapi godaan melon kembar si Daniela. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, ça me retourne. Cette femme que vous voyez, là, vient s'installer chez moi avec toutes ses affaires. Keesokan harinya setelah keadaan membaik, si botak mulai digoda oleh si Daniela. Si botak yang tidak tahan saat melihat melon kembar dari Daniela, langsung saja tancap gas untuk beradu banteng. Di hari berikutnya saat si botak mau berangkat bekerja, Daniela kembali lagi menunjukkan kemolekan tubuhnya untuk menggoda si botak. Daniela yang saat itu mulai membuka bajunya perlahan-lahan dan memperlihatkan 2 buah melonnya itu, membuat si botak ngiler atas dan bawah. Akan tetapi dengan terpaksa dia harus meninggalkan Daniela karena harus bekerja di pagi hari. Baru saja menutup pintu dan berjalan untuk pergi ke kantor, si botak pun mendapat serangan jantung
karena tidak tahan melihat dua buah melon dari si Daniela itu. Kembali lagi datanglah dokter itu untuk memeriksa si botak. Setelah memeriksa keadaan si botak, kembali lagi si dokter mengatakan kepadanya untuk menjauh daripada Daniela. Dia mengatakan bahwa Daniela adalah seperti bom nuklir karena mempunyai kemolekan tubuh yang super dahsyat yang membuat denyut nadi si botak berjalan dengan kencang yang dapat menyebabkan serangan jantung mendadak. Tidak hanya itu, si dokter memberikan nasihat kepada si Daniela untuk menjaganya dengan baik. Karena apabila terjadi apa-apa sampai dia meninggal, maka itu adalah tanggung jawab si Daniela. François? Oui. C'était dans un bar. Daniela pun saat itu mengatakan kepada dokter akan memberikan yang terbaik buat si botak. Sampai suatu hari mereka berdua mengadakan tur tamasya ke sebuah pantai. Terlihat di sini mereka berdua sangat bahagia sekali. Bahkan si botak tidak henti-hentinya melihat gunung kembar atau melon Daniel yang gembelantungan saat berlari. Tak lama setelah mereka berada di pantai itu, tiba-tiba turunlah hujan dengan lebatnya. Maka mereka berdua pun memanfaatkan waktu itu untuk beradu banteng di dalam mobil. Setelah mereka beradu banteng di dalam mobil itu, mereka berdua pun pulang ke rumah dan mengundang dokter itu untuk makan bersama. Mereka bertiga bercanda dan makan malam bersama. Alangkah terkejutnya si dokter saat mendengar cerita dari Daniela bahwa si botak dapat lari 100 meter, bahkan dapat tertawa dan menari dengan gembiranya, layaknya seorang yang tidak pernah sakit jantung. Bahkan Daniela mengatakan kepada si dokter, mereka berdua sudah beradu banteng sebanyak 2 kali. Waduh. Si dokter yang khawatir si botak akan mati langsung saja mengecek tekanan jantungnya. Indiqué, un petit truc que tu me recommanderais. Quand même pas me faire une vérole parce que je suis heureux. C'est la première fois que je suis heureux. Keesokan paginya dokter itu mendapat panggilan kembali dari si botak. Kali ini yang sakit adalah si Daniela. Daniela yang merasa pusing dan mual-mual ingin sekali mendapat perawatan dari si dokter. Kemudian masuklah si dokter ke kamar si Daniela. Tak berselang lama setelah dokter itu masuk ke kamar si Daniela, terdengarlah sebuah benda jatuh yang membuat si botak pun kaget. Kemudian si botak masuk ke kamar Daniela untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata di sini si dokter itu mendapat serangan jantung dan meninggal seketika karena tidak tahan melihat melon kembar dari si Daniela. Aduh, kacau. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais je lui ai rien fait. Mais pourquoi t'es à poil? Beberapa hari kemudian di kantor si botak, terlihat teman-teman si botak ingin mengetahui sekali apa yang membuat si botak gembira. Mereka benar-benar penasaran apa yang sebenarnya membuat si botak gembira dan bahagia sekali. Kemudian si botak mengajak teman-teman mereka untuk datang ke rumahnya. Di sini si botak berniat untuk mengenalkan Daniela kepada teman-temannya. Pada saat mereka semua masuk ke rumah si botak, alangkah terkejutnya si botak karena tidak mendapati si Daniela di dalam rumah itu. Singkat cerita, ternyata Daniela kabur dari rumah si botak. Kemudian keesokan harinya bertemulah si botak dengan si Daniela di rumah prostitusi itu. Saat itu si botak yang mengetahui Daniela kembali bekerja sebagai kupu-kupu malam berusaha menguatkan hatinya. Kemudian datanglah kupu-kupu malam lainnya mendekati si botak. Si botak yang saat itu merasa gelisah
dan karena hatinya mencintai si Daniela, berusaha memanas-manasi Daniela dengan menggandeng kupu-kupu malam itu. Il paraît que c'est sublime les séchettes. Donne-moi une coupette. Saat si botak pergi bersama gadis cantik itu, tiba-tiba si Daniela memanggilnya dan berusaha menyapanya. Saat itu Daniela mengatakan dengan jujur bahwa dia sebenarnya sangat menyukai si botak. Tetapi di sini dia mengatakan bahwa dia telah mempunyai seorang suami. Tak berselang lama kemudian, Daniela mengajak si botak untuk bertemu dengan suaminya itu. Suami Daniela yang gendut dan sangat sangar itu mengatakan kepada si botak jangan sampai macam-macam kepada si Daniela. D'aller à ton enterrement? Piqûre. Oui, mais vous me faites chier. Je vous aime pas comme... Singkat cerita, Daniela pun pulang bersama si botak ke rumah si botak. Dan terjadilah adegan adu banteng. Hehe. Si botak dan si Daniel yang keasikan adu banteng itu lupa untuk mengecilkan volumenya. Hal itu membuat tetangganya kedengaran dan merasa terganggu akan rintihan-rintihan itu. Kemudian datanglah tetangga itu melabrak dan mengajak berantem si Daniela. Keesokan harinya si gendut suami Daniela datang untuk menemui mereka. Si gendut di sini bermaksud untuk memeras dan mengatakan kepada si botak untuk menjual si Daniela kepadanya. Si gendut mengatakan akan menukar Daniela dengan kemenangan uang lotre yang didapat si botak. Saat itu si botak yang berpikir matang-matang akhirnya memilih uangnya daripada harus memilih si Daniela. Walaupun dia kangen sekali melon si Daniela. Trouver Daniela, il faut qu'on parle des dommagements. Oleh karena itu, maka Daniela harus kembali pulang bersama si gendut. Sesampainya di rumah, si gendut tidak tahan lagi untuk melihat melon si Daniela. Dan akhirnya mengajak adu banteng saat itu juga. Saat mereka berdua beradu banteng itu, Daniela tidak merasakan apa-apa. Mungkin karena si gendut torpedonya kecil kali ya. Bahkan Daniela selalu mengingat-ingat akan keperkasaan si botak. Waduh, mungkin kalah goyangan kali ya teman-teman. Mengetahui hal tersebut, si gendut akhirnya membiarkan Daniela untuk pergi. Singkat cerita, sampailah si Daniela di rumah si botak. Saat membuka pintu rumah si botak, Daniela sangat terkejut sekali melihat si botak sedang beradu banteng dengan tetangga sebelah. Aduh, kampret. Nyata guys, yang ngajak berantem itu akhirnya minta jatah juga dengan si botak. Kurang ajar. Setelah selesai menggarap atau beradu banteng dengan tetangga sebelah, keduanya akhirnya saling menyatakan cinta satu sama lain. Bahkan Daniela mengatakan tidak peduli lagi dengan uang yang ada pada si botak. Beruntunglah si botak setelah menggarap tetangga sebelah, kali ini dia pun mendapat jatah dari si Daniela. Waduh, melon kembar guys. Mereka berdua pun akhirnya beradu banteng sebanyak 3 ronde. Aduh, mantap. Singkat cerita, datanglah teman-teman si botak ke rumah si botak. Karena di sini si botak sudah 2 minggu tidak masuk kerja. Tidak hanya menjenguk si botak, mereka pun kemudian mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah si botak. Emang Daniela sangatlah mempesona. Hal itu membuat teman-teman si botak merasa iri dan ingin sekali mencicipi melon kembar si Daniela. Aduh, kacau nih. Beberapa saat kemudian, saat mengadakan pesta itu, Daniela menghilang bersama salah seorang teman si botak. Di sini nggak taunya mereka berdua beradu banteng bersama-sama. Aduh, kampret. Bahkan di sini adegan mereka disaksikan oleh banyak orang, tak terkecuali si botak. Kacau. Walaupun kejadian itu sudah terjadi,
Di sini si botak tetap saja mencintai Daniela. Ya mungkin karena melon kembarnya ya teman-teman. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya hidup bersama dan bahagia bersama. Ya teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul How Much Do You Love Me? Bagaimana menurut kalian? Komen ya selalu di video saya ini. Ya mungkin nasihat yang dapat saya berikan buat kalian, pilihlah pacar yang setia atau istri yang setia, dan juga yang mempunyai melon. Aduhai. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu tombol subscribe. Jangan lupa untuk like juga dan share di setiap media sosial kalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.